Sekarang pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana menjelaskan secara rasional terhadap suatu kenyataan di mana pada waktu itu sebelum ada waktu enggak deh. Maksudnya bagaimana menjelaskan secara rasional adanya imam pada waktu masih kecil. Imam kecil katakanlah 4 tahun atau 5 tahun. Bagaimana bisa menjadi imam? Insan kamil, ikhtiar sampai ke derajat kenabian. Waktu. Tahukah kalian apa itu waktu? Apa waktu? Siapa yang tahu waktu? Ayo. Siapa yang tahu waktu? Zaman, iya apa? Zaman, waktu, time, apa sajalah, tempo. Nah, apa definisinya? Kagak. Ya? Jarak tempuhnya siapa? Nah. Jarak tempuh sesuatu dari satu berikut uang dari satu saat ke saat yang lain. Ya? Nggak ada. Gerak. Gerak ini ada berapa? 2. Substansi dan aksiden. Aksiden seperti apa? Kuantitas. Seperti misalnya apa kuantitas? Apel kecil ke apel besar. Kualitas seperti apa? Apel kecut kepada apel manis. Misalnya Kuning ke merah. Iya, kuning ke merah misalnya. Kenapa tidak merah ke kuning? Terus kemudian tempat, misalnya Jakarta to the Bandung. Misalnya. Okay, and then another LS cari sendiri. Pokoknya yang pergerakan sifat. Gerak substansi seperti apa? Gerak substansi ini hakikat sesuatu yang bergerak. Misalnya dari apa? Dari beras ke pohon beras. Misalnya kayak gitu. Ini kan sudah berbeda substansi. Atau dimakan manusia jadi mani, kemudian jadi orok, kemudian jadi manusia. Ya, jadi bayi dalam perut misalnya, kemudian jadi manusia. Ini gerak substansi. Atau tanah disedot sama akar pohon apel, kemudian menjadi buah apel. Jadi tadi esensinya tanah, sekarang esensinya apel. Gerak substansi. Sudah? Oke. Dalam gerak ada berapa unsur? Ada 5 unsur. 1. Titik mula. Titik mula, yakni ketika masih beras, dia punya potensi enggak untuk menjadi pohon beras, pohon padi? Punya. Nah, beras ini, padi ini disebut titik mula atau titik mungkin, sebab dia masih mungkin untuk menjadi. Ketika jadi pohon, berarti de facto, menjadi de facto. Itu disebut titik apa? Titik 7 atau titik akhir. Tapi akhirnya majazi, tidak akhir-akhir sangat. Karena dari pohon ini nanti kemana lagi bisa pindah-pindah. Oke. Terus kemudian jarak antara, entar dulu, yang bergerak dari padi ke pohon ini siapa yang bergerak? Biji padi, kan begitu. Biji padi. Kemudian jarak antara padi ke pohon padi disebut apa? Jarak gerak. Nah, jarak gerak ini yang disebut zaman. Yang kelima apa? Yang menggerakkan padi ke pohon ini. Karena ketika padi masih padi, punyakah dia kesempurnaan pohon? Tidak punya, berarti dia tak mungkin memberi dirinya. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Maka itu harus ada yang menggerakkan padi ini menjadi pohon.
yakni penggerak. Katakanlah Tuhan atau malaikat, terserah deh. Kalau Tuhan secara hakiki, kalau malaikat secara tidak hakiki. Harus ada penggerak. Nah, zaman itu adalah jarak gerak dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Oke, perhatikan baik-baik sekarang. Perhatikan baik-baik. Saya menanam padi. 2 biji padi saya tanam. Seminggu kemudian, yang satu tingginya 10 cm, yang satu tingginya 20 cm. Umurnya 2 padi ini sama atau tidak? Kalau tidak, mana yang tua? Umurnya sama atau tidak? Sama katanya. Kalau waktu itu adalah jarak gerak, kalau waktu itu adalah jarak gerak, sementara biji A hanya 10 cm, biji B 20 cm. Kalau jarak gerak berarti lebih panjang, lebih banyak siapa? Lebih banyak biji padi B. Berarti B lebih tua dari A. Kenapa lebih tua? Karena waktunya, jadi jarak geraknya lebih jauh. Orang sama-sama seminggu kok. Seminggu kan matahari. Makanya gua pikirin, matahari itu bukan waktu, dia gerak sendiri, ada waktunya sendiri, tidak ada hubungan dengan ini. Nah, kita memakai matahari itu sekedar untuk menyatukan bahasa. Tidak mungkin saya bilang, mau ke rumahku kah? Iya deh, tapi aku tidak ada, baru jam 100 aku ada di rumah. Maksudnya jam 100. Jam 100 itu karena misalnya setiap apa saja, misalnya pohon di rumah itu ada pohon padi yang kutanam, misalnya dalam 1 cm itu kumi 100, ku bagi sekian mili, ini kalau nongol. Kalau sudah seminggu yang lalu, sekarang sudah yang ke 100, jam 100. Nanti sebulan lagi jam ke 1000. Dia bilang, oh enggak bisa nih jam 100. Kenapa? Aku soalnya jam 1 kurang 1 aku mesti ada rapat. Apalagi nih 1 kurang 1. Jamnya sendiri-sendiri kan ukuran gerak. Boleh lama. Kenapa 1? Iya, karena aku menghitung dari gerak nafasku. Jadi kuhitung dalam 1 menit aku bernafas sekian. Nah, sekarang sejak dari kecil ke sekarang aku sudah sekitar 1 kurang 1. Sekarang Mbak masih 1 kurang misalnya 100.000. Nanti sampai besoknya matahari sudah 1 kurang 1. Pas waktu itu aku datang ke rumahmu. Datang. Aku kurang gerak. Gerak apa saja. Kok sudah isi lagi nih? Udah? Nah, kan tidak mungkin bicara begitu. Ukuran geraknya sendiri-sendiri, gerak nafas, gerak ini, pula segala macam. Akhirnya dibuat patokan gerak yang bisa dilihat semua orang. Geraknya siapa? Matahari. Jadi zaman itu bukan gerak matahari itu. Zaman itu adalah geraknya masing-masing apa saja yang wujud di dunia ini. Mana yang lebih jauh? Dia lebih tua. Karena zaman adalah jarak gerak. Seperti padi ini. Sama-sama seminggu ukuran matahari. Tapi yang satu 10 cm, yang satu 20 cm. Yang lebih tua yang 20 cm itu karena jarak geraknya lebih jauh. Sekarang suatu hari Imam Hasan, Imam Husain sakit. Waktu itu kurang lebih umur 3 tahun 4 tahun, 5 tahun 3 tahun, 4 tahun kayaknya. Imam Ali dan Hazrat Zahra bernadar, ya Allah kalau sembuh aku mau puasa 3 hari. Pas sembuh betul. Ketika sembuh Imam Ali kebetulan tidak punya apa-apa, ingin cepat menunaikan nazarnya. Maka pinjam tepung ke orang Yahudi kalau nggak salah waktu itu, pinjam tepung untuk kan makanannya roti. Untuk bahan roti pinjam seukuran makan 3 kali karena sehari makan sekali.
Misalnya gitu toh, karena tidak ada tak pakai sahur, makan buka saja. Nah, jadi untuk 4 orang itu kurang lebih begitulah. Sudah pinjam. Pada hari pertama Imam Ali puasa, Hazrat Zahra puasa sesuai dengan niatnya. Lah, Imam Hasan, Imam Husin yang masih 2-3 tahun itu ikut puasa. Sudah. Setelah waktu berbuka, ada orang ketok pintu. Ya ahla baitin Nabi, ya ahla baitin Nabi, kami tidak makan sudah 3 hari. Imam Ali kasihkan rotinya, Hazrat Zahra kasihkan rotinya. Imam Hasan, Imam Husin tidak disuruh-suruh, ngasihkan juga rotinya. Hari pertama tidak makan, hanya minum air. Besoknya sesuai nazar, Imam Ali dan Hazrat Fatimah puasa lagi. Imam Hasan, Imam Husin yang tidak nazar ikut juga puasa. Waktu mau berbuka hari kedua, datang lagi yatiman wa miskinan wa asira. Yang kemarin itu yatim, yang sekarang miskin. Kami sudah seminggu satu keluarga enggak makan segala macam. Diberikan 5 hari apa begitu. Diberikan punya Imam Ali, diberikan punya Hazrat Zahra. Imam Hasan, Imam Husin masih kecil, tidak disuruh-suruh, tidak disuruh puasa, tidak nazar, ikut puasa, ikut memberikan rotinya, hanya minum air 2 hari sudah. Besok puasa lagi sampai datang orang yang tertawan. Itu di Quran ceritanya, surat Al-Insan atau Ad-Dahar disebut. Datang apa? Asir, orang yang yang ditawan. Sudah lebih menderita sekian hari dah makan. Imam Ali ngasihkan, Hazrat Fatimah ngasihkan. Imam Hasan, Imam Husin juga ngasihkan. 3 hari anak kecil hanya minum air puasanya. Anak kecil ukuran apa? Matahari. Coba kita, biar sudah umur 100 tahun matahari tidak akan mampu melakukan perbuatan tadi itu. Maksimal dibagi 2 rotinya. Iya. Maksimal itu sudah. Roti dapat pinjam mau minta juga. Sama minta sama yang mampu. Kan kita mau pakai logika, minta sama itu. Nah ini minta sama saya, mau dia apa lagi? Dia lebih berapa hari tidak makan. Pekerjaan anak umur 2-3 tahun matahari melebihi siapa? 100 tahun mataharinya kita. Nah ini masanya lebih cepat, takwanya ya sudah pasti. Ittaqullah fayu'allimukum Allah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Kalau gurunya sudah Allah, tidak perlu sekolah SD, SMP, university, hauze, hauza maksudnya, di semua. Tapi Tuhan sudah menjadi gurunya. Sudah semakin cepat. Sampai malaikat-malaikat pun terlampaui semua. Jadi Nabi Isa kah atau Nabi siapa lagi kalau ada yang kecil, tak ada masalah karena kecil itu ukuran matahari. Sementara gerakan dia rohanianya, siapa yang lebih takwa, siapa yang lebih alim, dia yang lebih tua. Maka itu kalau ada orang yang tidak belajar bidang huruf, tidak ngaji segala macam, punya anak hebat, dahsyat, lebih alim, anaknya itu sebenarnya yang menjadi lebih tua dari ayahnya. Karena dia lebih jauh jangkauan geraknya, ilmunya lebih jauh, kemudian takwanya juga lebih jauh misalnya. Berarti dia lebih tua dari ayahnya yang tidak tamat SD, bahkan tidak pernah sekolah SD sekalipun. Kita dulu ingat-ingat masa penggambaran masa kedatangan itu menggambar. Apakah semuanya itu mewujudkan apa yang disebutkan oleh Imam Mahdi? Dibalik, kalau kita ingin mewujudkan muter enggak, jangan sampai di pause itu. Coba lihat, coba pause. Ya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan pemerintahan Imam Zaman yang ideal pada akhir zaman itu, kita sebagai pengikut hakikinya
mestilah mencoba untuk mempercepat keterwujudan daripada pemerintahan yang luar biasa itu. Lalu dengan demikian maka seyogianya kita tidak lari kepada ritual, tetapi mewujudkan, mempercepat kewujudan daripada pemerintahan itu dalam bentuk aksi-aksi sosial. Itu bahasa saya yang saya pahami dari penanya. Pertama, awalan bahwa pemerintahan ideal itu bukan bermakna seluruh masyarakatnya ideal, tapi orang munafiknya dan orang yang tidak ideal tidak bisa berkutik. Nah, jadi bukan berarti pada zaman pemerintahan Imam Mahdi itu tidak ada munafik, tapi tidak berkutik, kecuali yang terakhir, yang wanita Yahudi itu yang membunuh Imam Mahdi nantinya. Nah, jadi pemerintahan Islam yang menguasai seluruh dunia pada waktu itu bukan menafikan adanya orang-orang kafir atau munafik, tetapi mereka tidak berdaya di bawah kekuasaan Islam. Oke, itu sekedar catatan kaki daripada bayangan yang dibayangkan mengenai pemerintahan Imam Jaman. Terus kita bagaimana dong? Kita menanti itu bagaimana? Menanti dalam artian pasif atau aktif. Kalau ada misalnya presiden mau datang ke rumah atau mertua saja datang ke rumah, tidak mungkin kita biasa-biasa di rumah begitu saja. Misalnya, nanti ada famili dari Sumatera mau datang pada Lebaran ini. Ya, padahal di rumah itu tidak beli apa-apa untuk konsumsi, tidak beli, biasa-biasa kayak sehari-hari. Nah, itu bukan arti menunggu artinya. Apalagi yang mau datang penting, sementara masuk ke rumah itu tidak ada apa-apa. Diketok pintunya malah pada pergi keluar, padahal sudah calling SMS bahwa mau datang jam 8. Nah, jadi kalau orang penting segala mau perkawinan segala macam harus mempersiapkan diri, nata-nata, merapikan, memperindah, mendekorasi segala macam rumahnya, sehingga penungguan itu betul-betul dalam arti yang aktif, yang sesungguhnya, yang hakiki. Nah, dengan demikian bagaimana menunggu Imam Mahdi? Pasif atau aktif? Jelas jawabnya aktif. Nah, kalau aktif ini bentuknya kayak apa? Keaktifan menunggu Imam Mahdi, mempercepat pemerintahan Imam Mahdi itu dengan apa? Apakah dengan demo? Apakah dengan menjadi pejabat, berusaha mendirikan partai? Ataukah dengan ritual? Ataukah dengan segala yang mungkin? Awalan, ritual itu tidak ada hubungan secara artinya tidak ada dimensi penafiannya terhadap keaktifan suatu pergerakan. Karena Allah selalu mengatakan udhuni astajib lakum. Orang yang jadi pemimpin tak pernah menangis bertaubat kepada Tuhannya, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik? Kalau dia tidak pernah menangisi keegoan dirinya, bagaimana bisa memimpin yang baik? Maka sering saya kadang-kadang ini gurau lah ya, sama teman-teman di Makassar itu kan biasa suka bikin orasi. Bagaimana Anda mau mengorasi koruptor padahal Anda sendiri koruptor? Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya apa dosanya orang-orang yang lalu lintas itu sehingga Anda tutup ketika Anda demonstrasi? Anda itu mau menentang masyarakat atau menentang pemerintah? Kalau mau menentang pemerintah unjuk rasa, jangan rugikan masyarakat. Anda telah mengkorupsi jalannya masyarakat, membuat kemacetan. Bagaimana kalau ada orang sakit jantung mati di situ, siapa yang mau tanggung dosanya? Dia sudah naik taksi, mau cepat-cepat tinggal kontrak 1 miliar. Lambat kena demo, habis sudah orangnya pergi. Kerugian merajalela di mana-mana. Anda yang menjadi penyebab. Nah, orasi tapi jangan mengkorupsi jalanan, jangan buat macet. Ini sama dengan melawan kebatilan dengan kebatilan. Nah, oleh karena itu tidak ada
doa itu bukan berarti air di daun talas terhadap suatu keaktifan di masyarakat. Justru doa itu menjadi apa? Menjadi bensinnya, menjadi bahan bakarnya bagi kesempurnaan manusia, sehingga ketika dia berjuang pun dalam keadaan yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Makanya misalnya kalau ditanya mengapa kita cenderung untuk ngajar terus tidak turun ke jalan, karena apa? Karena problem masyarakat kita bukan turun ke jalan, karena turun ke jalan banyak yang berani. Tapi kadang-kadang apa? Brutalisme. Coba kita Indonesia kasih senjata, sudah dar. Nanti kampanye partai ini, kampanye partai itu. Coba bayangkan, lihat kalau kampanye. Wah, kalau mobil tidak minggir, pecahin kacanya. Kalau misalnya berkelahi, rusak gedung apa semua. Apa dosanya gedung? Mubadzir, israf, makanan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubadzir itu teman syaitan. Apa dosanya gedung itu apa? Umpamanya gedung pemerintahan misalnya, karena itu dibangun oleh uang rakyat. Perkara pemegang pemerintahnya korupsi, pencuri, kita juga jangan jadi pencuri. Makanya ada orang tanya, kita boleh tidak curi listrik? Haram. Sebab listrik itu punya bangsa, bukan punya pemerintahan. Perkara pemerintahnya koruptor, kau jangan jadi koruptor. Pemerintahan yang dikecam koruptor, listrik di rumahmu los saja. Sama, apa bedanya kau dengan mereka? Kalau kau yang jadi bupati, kau bukan hanya listrik yang dicuri, semuanya saat duit-duitnya dicuri. Kau mau bermusuhan dengan kebijakan pemerintah atau mau bermusuhan dengan masyarakat? Keuntungan pendapatan negara untuk masyarakat. Nah, perkara ada yang korupsi, urusan dia. Jangan kita juga ikut mengkorupsi, jangan kita juga ikut mencuri. Nah, jadi pergerakan itu tidak harus di atas dasarkan kepada ketakwaan, benarnya berpikir, benarnya mencari jalan keluar, dan seterusnya. Seperti di Irak sekarang, selalu apa? Bagaimana kita mau dukung Muqtada Sadr atau mau mendukung Sistani? Mana repot, gregetan. Nah, tapi akhirnya apa? Tidak semudah itu menilai atau membuat poin-poin satu pergerakan, karena banyak unsurnya. Misalnya guru saya pernah mengatakan begini, tapi saya tidak terlalu setuju dengan guru saya itu. Saya hormati sekali. Dia mengatakan apa? Di Irak itu yang dominan sekali adalah partai komunis, partai sosialis punya Saddam, itu anak buahnya. Dan dia senjatanya lengkap sekali, tapi disembunyikan di berbagai tempat. Nah, isu Syiah itu sebenarnya dia yang mau menggunakan. Muqtada Sadr itu pengikut sedikit. Nah, isu Syiah itu yang dikembangkan supaya apa? Dia kelihatan, dia yang tadinya aniaya tidak nampak. Kalau dia pengikut Saddam kan tidak ada yang mau belain, tidak ada yang simpati. Jadi dia mengalah dalam simbol yang ditonjolkan di dunia internasional. Maka dia bersembunyi di ketiak apa? Muqtada Sadr. Supaya dibelai oleh dunia, supaya dunia simpati. Coba dunia tahu kalau dia pengikut Saddam tidak simpati. Makanya Muqtada Sadr dengan kawan-kawannya. Dengan kawan-kawannya itu maksudnya dengan orang-orang seperti bahkan mungkin seperti Taliban, seperti apa segala macam itu. Nah, konon menurut guru ana ini nanti kalau dia sudah berhasil, dia sendiri nanti dihajar dan pemerintahan sosialis akan tetap bercokol kembali dengan Saddam yang baru. Karena dia tidak ada artinya, kecil. Nah, maka itu sebaiknya pergerakannya harus melalui wawasan yang benar, yang luas, tidak satu arah memandang, dan di bawah kontrol ulama. Nah, kayak begitu. Jadi wawasan untuk keseimbangan pemikiran untuk terjun di masyarakat dalam aktivitas apa saja, mau partai kah, mau turun ke jalan, demo apa segala macam, itu harus karena Allah semata. Ketika karena Allah semata berarti harus mencari apa? Pengetahuan Islam sebanyak-banyaknya, sehingga membimbing kita harus berbuat apa pada waktu dan kondisi seperti X atau kondisi tertentu. Oleh karena itu kita yang merasa GR-nya lebih banyak mengkaji agama, lebih cenderung untuk ngasih saja wawasan-wawasan agama
supaya membantu teman-teman di pergerakan tidak menyimpang dari garis haluan negara, dari garis-garis besar perjuangan suci yang dihembuskan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istilahnya pengayom, pensuci terhadap segala macam keegoan dan kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karena itu kaulah muda jangan sampai gergetak gemes, sempat-sempatnya mesti nangis. Ini dah pakai nangis-nangisan, turun ayo kita sudah ke jalan. Ayo kumpulkan uang-uang, kita bantu ini masyarakat, atau kita misalnya kita pagri dengan betis traktor yang mau membongkar rumah masyarakat ini. Kan mestinya begitu. Nah, ngapain menangis di situ sementara rumah masyarakat dibongkar di sini, digusur di sini. Mari kita demo di sini. Nah, itu semuanya sama-sama benar. Maksudnya begini, jadi pergerakan yang mau diwujudkan dalam bentuk misalnya barisan pagar betis untuk memagari traktor itu harus juga dijiwai dengan apa? Islam yang dibawa dari majelis doa itu. Nah, tapi kalau saling antipati salah. Majelis doa anti orang yang di jalan anti kepada doa, ini salah. Dikawinkan karena memang itu satu kesatuan. Kalau begitu ngapain sujud-sujud? Enggak usah. Jangan sholat-sholat. Ngapain kau sholat? Ngapain puasa-puasa? Langsung saja kasih hartamu itu ke sana. Kan bisa saja berlogika begitu. Tapi kan tidak berani karena wajib masuk neraka nanti kan gitu. Tapi kalau doa komil apa masih sunnah, boleh kita tantang. Sama saja. Esensinya kan yang kita mau. Bukan derajat haram dan sunnah atau wajibnya, bukan. Tapi esensinya. Nah, kalau begitu tidak ada gunanya dong kita puasa, karena bakhil juga. Enggak, puasa tetap jalan, bakhil dikurangi. Nah, kita sudah tahu rasanya orang lapar, mari kita lebih mengayomi mereka, datang kepada mereka. Jangan terlalu banyak bakhil, jangan menumpuk harta, jangan mengayal-ayal. Sudah punya motor mau punya mobil, sudah punya rumah kepingin yang bergaya, terus tidak akan pernah berhenti. Tetangganya yang fakir miskin tidak pernah kesentuh. Pernah Bahrul Ulum, orang arif besar, memanggil anaknya, memanggil muridnya, dimarahi. Kau ini bagaimana? Muslim macam apa? Bingung ini. Orang arif kan tahu yang gaib sesuai dengan kadar kesempurnaannya. Bingung muridnya, ya Ustaz ada apa? Bagaimana kau bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu itu kelaparan tidak bisa tidur, anaknya menangis? Ya Ustaz, saya tidak tahu. Ustaznya marah. Saya marah karena kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu tidak menolong, Yahudi itu kamu. Saya marah ini karena kamu tidak sampai tahu. Mestinya kamu keliling ke situ, tanya apa kabar, ada problem apa, muskil apa. Jadi tangisan tetap, munajat tetap, sosial tetap. Sehingga Anda ketika turun ke jalan tidak brutal. Saya pernah di Makassar, aduh kasihan sekali, karena yang brutal mahasiswa yang semestinya intelektualnya sudah tinggi, tidak barbari lagi. Pernah waktu itu, saya lihat itu, waktu mau ngajar di YIN lagi ini, YIN yang belajar agama walaupun sekarang YIN sudah tidak agama aja ya, ada fisika juga kayaknya, macam-macam sudah. Ya apa boleh buat apa boleh. Berarti sama saja berarti YIN dengan yang bukan YIN. Oke. Satu saat saya lagi mau ngajar, kernetnya PT. Kalau di PT juga di sini sebutnya. Angkot. Angkot. Nah, kernetnya angkot mukul satu mahasiswa yang naik mobilnya itu lagi turun di depan kampus. Wah, berkelahi. Semua teman-temannya menyerbu supirnya, sampai supirnya lari terbirit-birit dikejar. Habis gitu mobil ini kan ditinggal, dihancuri, dilempari batu. Wah, kayak singa lagi menerkam itu. Kayak singa-singa lagi menerkam mangsa, kijang yang indah, rusa yang indah sekali dan lezat. Jadi kayak begitu. Saya lihat saja dulu, kasihan. Bayangkan itu. Dia hanya salahnya jontos satu, maksimal jontos juga satu. Mau diajak, kalau tidak lari mati mungkin. Sudah gitu berapa juta itu kerugian mobilnya hancur. Mana? Nah, jadi kalau mau berjuang jangan barbari. Berjuanglah dengan petunjuk ilahi. Yang tahu petunjuk ilahi ulama.
Jadi adem. Jadi kalau di Iran itu waktu perang itu ketika pulang perang tak usah dikarantina, biasa saja relax. Karena di medan perang dia kalau menangis jerit-jerit, kalau doa kumil jerit-jerit, baca ziarah Asyura, menziarah Imam Husain jerit-jerit, biasa. Perang bukan karena dendam, nembak karena bertaktik, karena Allah menyuruh taktik. Ketika menangkap tawanan tidak ditendang-tendang. Coba tentara lain menawan tentara lawannya. Wah, ini yang aku punya sahabat karib kemarin pecah kepalanya gara-gara kau. Ya, tendangi habis-habis itu. Iya, apalagi punya saudara sudah mati di perang. Wah, habis itu tawanan. Tapi kalau tentara Iran tidak. Sini kau. Apa haus dikasih ya, kasih rokok, tapi diikat tangannya, jangan sampai mencuri bedil tuh nembak. Diikat supaya aman. Nah, nanti rokoknya ditaruh di mulutnya, dia air diminumkan, begitu. Nggak ditendang-tendang. Nanti setelah itu dimasukkan penjara, diberi pendidikan, yang Syiah diajak ziarah ke Imam Ridho. Wow, jerit-jerit mereka di situ. Yang sudah taubat, yang sudah yakin bagus, dilepas. Begitu. Tidak ada rasidivis, tidak ada. Ya, tidak ada rasidivis. Pokoknya dis tidak ada deh. Jadi istilahnya apa? Perangnya itu karena Tuhan. Jadi pulang tidak usah dikarantina. Biasa. Baru pulang? Iya. Kapan? 2 jam yang lalu. Sudah ketemu orang tua? Sudah. Mau kemana? Mau ke masjid. Selesai. Coba orang kita yang perang ke Timur-Timur, wah 3 bulan itu pun dikarantina 3 bulan, keluar masih matanya merah-merah. Kalau kita ngelirik, langsung. Apa Pak? Tidak pakai apa-apaan, kurang lagi? Kayak gitu. Iya. Umpamanya itu contoh. Tidak nih, tentara kita baik-baik. Istilahnya secara umum kan begitu, katanya stres kayak tentara Amerika itu juga, apalagi waktu perang di Vietnam itu. Habis stres berat itu. Makanya salah satu di Amerika itu ada 200 pergerakan anti pemerintah. Salah satunya itu veteran Vietnam. Itu yang yang keras sekali menentang pemerintah. Dan dua pilot yang menabrak gedung itu semuanya, dua-duanya pilotnya itu tentara veteran Vietnam. Tapi ditumpangi juga sama CIA, karena itu sudah jadi garapan. Apalagi filmnya sudah dibuat 2 tahun sebelumnya. Itu yang menghancurkan gedung-gedung apa semua itu sudah, termasuk gedung kembar itu sudah dihancurin, termasuk Pentagon segala macam. Sudah dibuat sebelumnya, image-image terhadap kebencian kepada Islam, terorisme apa semua itu sudah dibuat sebelumnya. Dan persis semua bahasa yang diucapkan presiden pada waktu hancurnya 2 gedung kembar itu persis dengan pidato yang diucapkan di film itu. Jadi sudah dirancang semua. Gitu. Kalau di Iran cantik pembahasannya, pakai video, pakai apa segala macam, pakai bukti-bukti ilmiah sekali, enak. Dibahas, ditunjukkan. Di sini tidak pernah ditunjukin ya, gedungnya yang dihantam itu. Dilihatin juga. Kalau di sana selalu pokoknya setiap kesempatan nyerang Amerika bahas lagi. Gitu. Di madrasah kami itu, pintu keluar masuknya itu dibawa bendera Amerika ya. Jadi setiap hari diinjeki. Gitu. Jangan. Nah, kita kembali masalah dulu. Apa sudah sampai mana kita? Nah, jadi kalaulah mau berjuanglah dengan intelektual yang tinggi, pengetahuan wawasan yang tinggi, dan tidak dengan semangat barbari, tapi semangat ilahi. Yuk.